Baik Pak Samsudin, apa gambar saya jelas Pak Samsudin? Sudah terlihat jelas Pak. Pak Samsudin ya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat pagi Pak Wafa. Kabar saya alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya. Baik, sudah ya, Pak. Bagaimana Pak Samsudin? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Pak Wafa. Ya. Untuk sekarang ini saya banyak-banyak terima kasih kepada Pak Wafa yang telah memanggil saya ke sini dalam rangka ngobrol santai mungkin di Bapak. Namun saya merasa akhir-akhir ini sangat kewalahan dengan pekerjaan saya Bapak. Saya merasa waktu saya habis, tetapi banyak tugas yang belum terselesaikan. Atau karena saya mungkin yang kurang bisa membagi waktu. Jadi begitu ya Pak Samsudin ya. Ya. Saya mengerti Pak Samsudin mungkin akhir-akhir ini memang sangat kewalahan ya tadi ya Pak ya. Iya, iya. Waktu itu memang sering menjadi tantangan bagi banyak orang Pak. Ya. Jadi menurut Pak Samsudin sendiri, apa yang menyebabkan Pak Samsudin itu merasa kewalahan dalam hal ini? Dari hal apa saja Pak? Begini Pak Wafa, semenjak kesibukan yang cukup padat, akhir-akhir ini rasanya saya tidak bisa mengatur prioritas dengan baik. Saya sering terdistraksi oleh hal-hal kecil dan akhirnya tugas besar terabaikan hingga mendekati tenggat waktu. Nah, itu tugas-tugas kecil itu sering jadi prioritas, padahal menurut saya itu tidak begitu penting, sehingga banyak tugas yang terbengkalai. Begitu, Bapak. Ya. Jadi hal-hal yang kecil itu tadi ya Pak ya, yang bisa menjadi pengganggu dari rutinitas Pak Samsudin, sehingga Pak Samsudin ini tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah atau waktu terbuang dengan sia-sia ya Pak, karena hal-hal yang kecil tadi ya. Baik Pak Samsudin, terima kasih Pak Samsudin itu sudah berbagi tentang masalahnya Pak Samsudin tentang membagi waktu ini dengan baik ya. Tapi dalam hal ini jika saya tuh melihat situasi dari pandangan saya ya Pak, ya dari pandangan perspektif yang lebih luas, kira-kira Pak Samsudin ini menurut Pak Samsudin yang paling penting untuk memperbaiki diri agar pengelolaan waktu Pak Samsudin itu lebih efektif, kira-kira Pak Samsudin punya solusi nggak? Kira-kira bagaimana menurut Pak? Begini Bapak, ini menurut pendapat saya ya Bapak. Dan dari hati kecil saya yang paling dalam sebetulnya, saya itu harus memprioritaskan ke hal-hal seharusnya ya Bapak, ke hal-hal yang lebih penting dulu. Jadi hal-hal yang sifatnya wajib, urgen itu yang seharusnya diprioritaskan oleh saya. Menurut saya seperti itu. Cuman masalahnya Bapak, saya belum bisa mengatur secara terencana dan terstruktur prioritas-prioritas tersebut. Jadi begitu ya Pak Samsudin ya? Ya Pak. Nah, jadi Pak Samsudin ini sebenarnya sudah punya gambaran dan punya solusi yang ada di benak Pak Samsudin, yaitu Pak Samsudin membuat prioritas yang jelas ya, dan mungkin bisa mengurangi dari gangguan. Itu adalah langkah yang baik menurut saya Pak Samsudin. Bagaimana jika Pak Samsudin itu memulai daftar tugas yang Anda miliki ya,
kemudian diidentifikasi mana yang paling penting atau mendesak. Mungkin dari situ Pak Samsudin bisa menemukan strategi untuk mengurangi gangguan-gangguan yang ada. Mungkin gangguan-gangguan hal-hal kecil tadi ya Pak ya. Ya, Apa Pak Samsudin itu setuju dengan cara-cara seperti itu? Kira-kira menurut Pak Samsudin bagaimana? ya sangat setuju sekali Bapak, karena itu sebetulnya sudah ada dalam benak saya sebelum-sebelumnya. Cuman mungkin belum ada teman ngobrol yang enak seperti ini. Jadi dengan adanya Bapak ada gambaran di saya bahwa saya itu harus memprioritaskan hal yang lebih penting dengan merencanakan sesuatu itu dengan terencana dan terstruktur. Terima kasih banyak atas masukannya Bapak, dan saya sangat terbantu sekali dengan yang disampaikan Pak Wak. Oke, Termotivasi, terbantu Bapak, termotivasi. Ya. Oke, baik Pak Samsudin. Mari kita mulai ya Pak Samsudin ya. Setelah Pak Samsudin ini memiliki daftar, coba Pak Samsudin itu beri peringkat dari yang paling penting hingga yang kurang penting gitu Pak Samsudin. Jadi lalu kita bisa bicarakan bagaimana sih cara menanganinya satu persatu ya. Dari yang paling penting, sedang ataupun tugasnya. Bahkan yang mendekati due date itu yang merupakan saya rasa yang paling penting ya. Tapi kira-kira apakah Pak Samsudin itu sudah memulai langkah-langkah seperti ini kira-kira? Pada dasarnya sudah Pak, cuman belum terencana, belum konsisten dan terstruktur dengan rapi. Ya, Mungkin setelah ini saya akan mencoba memprioritaskan hal-hal yang lebih penting dahulu untuk saya laksanakan. Karena dengan memprioritaskan hal-hal yang penting, maka otomatis pekerjaan itu akan selesai dengan tepat waktu. ya, itu rencana yang sangat bagus sekali Pak Samsudin. Jadi Pak Samsudin itu sudah mampu akan membuat tugas-tugas baru ya, tugas-tugas yang nantinya akan diurutkan sama Pak Samsudin, mulai dari yang paling penting sampai yang Ya, tidak penting ya Pak Samsudin ya. Itu rencana yang sangat bagus. ya, dari Uh, penting apa sedang ke Kira-kira apa sih yang bisa Anda lakukan untuk memastikan bahwa Anda tetap fokus dan tidak terganggu oleh hal-hal lain saat bekerja pada tugas-tugas tersebut? Kira-kira. ya itu Pak, saya akan mencoba saya akan mencoba membuat struktur yang Uh, terencana, jadwal yang terencana. Jadi dari tugas yang paling berat ya betul. ke tugas sedang, tugas yang ringan. Itu akan saya mencoba menjadwal sedemikian rupa sehingga target-target yang akan saya laksanakan itu akan dapat terselesaikan dengan maksimal tentunya. Ya. Jadi ketika saya melakukan itu, saya yakin bekerja saya tidak akan seperti sekarang ini. Nah, Uh, itu Pak. mungkin Mungkinkah ada hal-hal lain yang mengganggu waktu Pak Samsudin sehingga Pak Samsudin tersebut tidak mampu mengerjakan tugas? Contohnya misalkan ya Pak Samsul, mohon maaf ya, Ya, ya. Pak Samsudin mungkin terlalu aktif atau sibuk dengan guide-nya ya, lihat media sosial atau apakah itu ya, sehingga Pak Samsudin merasa lupa sama tugas-tugasnya. Mungkin itu perlu diingat juga mungkin Pak Samsudin. Oh iya Kira-kira apa Pak. itu mengganggu Ya, juga? ya. Terima kasih atas masukannya Bapak. Itu sebagai motivasi bagi saya untuk kedepannya. Terus terang Bapak, Ya. saya itu sering asik di media sosial, kadang-kadang sampai lupa waktu. Ini seringkali mengganggu waktu saya dalam mengerjakan tugas-tugas yang lebih penting, yaitu tugas-tugas saya sebagai seorang guru.
Jadi mungkin untuk kedepannya saya akan berusaha mengurangi kegiatan yang anggaplah mungkin bisa dikatakan ya penting juga, cuman ketika saya aktif di media sosial ke hal-hal yang tidak penting itu akan saya coba kurangi atau mungkin bisa akan saya hilangkan, Pak. Seperti itu, Ya, Pak. ya, itu merupakan langkah yang sangat baik yang dilakukan sama Pak Samsudin untuk sementara. Menurut saya ketika daftar pekerjaan kita tuh menumpuk, bisa Pak Samsudin itu apa tadi untuk menghentikan sejenak ya Pak ya. Itu Iya, langkah yang sangat baik yang dilakukan sama Pak Samsudin. iya, Sehingga Pak Samsudin itu bisa menetapkan batasan waktu sehingga Pak Samsudin itu bisa fokus untuk melakukan pekerjaan Pak Samsudin dengan baik ya, untuk menata rencana-rencana dengan baik. Nah, kira-kira selain itu apakah Pak Samsudin itu mempunyai alat atau metode yang bisa membantu memecahkan masalah ini? Kira-kira Pak Samsudin untuk mengatur rencana itu? Hmm, saya pernah mendengar teknik Pomodoro, Pak. Ya, teknik Pomodoro ya. Cuman saya terus terang sampai saat ini saya belum tahu teknik Pomodoro itu teknik yang bagaimana itu. Ya, Pak Jadi Samsudin. ya. Ya, gimana Pak Mohon Samsudin? maaf Silakan. Bapak ini saya karena tidak tahu sama sekali Eh, Pomodoro. baik, Cuman saya pernah dengar itu efektif katanya teman-teman seperti itu. ya. Begini Pak Samsudin, untuk Pomodoro itu sebenarnya adalah teknik yang memang baik ya untuk mengatur itu sebuah timer atau kalender terjadwal yang mungkin kita sebenarnya bisa membuat itu dalam pada smartphone kita. Jadi di smartphone Pak Samsudin pasti juga ada kalender kan di waktu ya. Iya, iya. Nah, di situ Pak Samsudin bisa menetapkan prioritas-prioritas pekerjaan. Jadi Pak Samsudin bisa menggunakan aplikasi yang ada di smartphone itu. Kira-kira di smartphone Pak Samsudin ada nggak seperti itu? Ada Pak, cuman biasanya kalender yang buat aktivitas di luar pekerjaan saya Pak. Nah, Ya, dari kesempatan ini pikiran saya agak terbuka bahwa sesuatu yang ada di tangan itu bisa kita maksimalkan fungsinya untuk pekerjaan ya, kita yang lebih penting. ya. Ya. Ya, itu adalah langkah-langkah yang sangat bagus. Kalau misalkan Pak Samsudin itu menggunakan teknik Podomoro atau menggunakan teknik mengatur waktu dengan baik, itu bisa Pak Samsudin lakukan sehingga bisa meminimalisir segala hal sesuatu hal yang bisa mengalami keterlambatan waktu. Itu adalah teknik yang sangat baik Pak Samsudin. Jadi kira-kira Pak Samsudin ini apakah tujuan spesifik yang Samsudin capai dalam pengelolaan waktu dalam seminggu ke depan itu apakah akan bisa lebih maksimal lagi Pak Samsudin? Tujuan spesifik saya yang pertama yaitu membuat jadwal yang tersusun dengan rencana. Dan saya akan mencoba mengaplikasikan HP saya sebagai media dalam rangka menyusun jadwal tersebut. Ya, Yang kedua, saya akan mencoba menghindari aktif di media sosial yang sekiranya itu tidak menimbulkan manfaat buat pekerjaan saya. Yang ketiga, dalam minggu ini tentunya saya harus membuat skala prioritas tentang saya sekarang itu di posisi berapa. Dan itu saya ukur mungkin tentang saya sekarang ada di posisi 50 karena pekerjaan saya sering acak-acakan. Dan target saya untuk minggu depan mungkin sudah 60. Target saya seperti itu Pak. Jadi wah, dari sisi kedisiplinan.
Wah, hebat sekali Pak Samsudin. Pak Samsudin, saya yakin Pak Samsudin pasti bisa melakukannya dengan baik. Saya sangat mendukung apa yang Pak Samsudin lakukan dalam perjalanan ini di akhir minggu ya. Semoga di akhir minggu depan Pak Samsudin ini bisa mendapatkan, saya tuh bisa menerima kabar dengan baik, kabar yang diterima dengan baik oleh Pak Samsudin bahwa Pak Samsudin ini sudah bisa atau mampu melakukannya. Saya harap mudah-mudahan Pak Samsudin bisa lebih lagi memanajemen waktu ini dengan baik, menunjukkan waktu ini dengan baik, Pak Samsudin ya. Saya Bagaimana perasaan Pak Samsudin setelah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Wafa yang telah membuka mindset saya, pola pikir saya ke arah yang lebih baik. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, saya merasa sekarang lebih bisa mengorganisir jadwal atau waktu saya dalam mengelola waktu saya ketika dihadapkan kepada pekerjaan, bertumpuknya pekerjaan. Saya bisa membagi pekerjaan yang berat, pekerjaan yang ringan, dan pekerjaan yang sedang. Dan yang paling penting, saya banyak-banyak terima kasih juga karena telah mengingatkan atas kelalaian saya ketika saya terlalu asik di media sosial yang itu kurang berpengaruh atau bisa berakibat buruk terhadap pekerjaan saya. Terima kasih banyak Pak atas masukan-masukannya. Baik, sama-sama. Saya senang bisa membantu Pak Samsudin dalam hal ini. Semoga Pak Samsudin segera menemukan jalan yang terbaik ya Pak Samsudin ya. Kita nantikan lagi minggu depannya Pak Samsudin sebagai evaluasi Samsudin bahwa Pak Samsudin sudah berhasil. Baik, silakan Pak Samsudin.